Tahun baru Bapak Ibu, berkat baru, sukacita baru, semangat baru, harapan yang terus berkobar-kobar ya Bapak Ibu ya. Semoga di tahun 2024 ini berkat-berkat Tuhan betul-betul kita sambut, kita raih, dan tidak kita sia-siakan. Nah Bapak Ibu, tadi malam saya berbicara sedikit tentang kupu-kupu. Ada fasenya, ada momentum ketika kupu-kupu itu sebelum sampai dalam bentuknya yang cantik, dia menjalankan masa sebagai kepompong. Seorang bijak di dalam bukunya berefleksi tentang fase-fase itu. Mulanya dia adalah seekor ulat, atau mundurnya sebenarnya yang mana sih? Kupu-kupunya dulu atau ulatnya dulu ya? Ini sama seperti telur sama ayam, mana duluan nih? Ayam ya. Tuhan menciptakan ayam, betul. Bukan menciptakan telur ya. Jadi ini Tuhan menciptakan kupu-kupu ya. Lahirlah telur, dari telur ulat. Nah, pada saat ada dalam posisi sebagai ulat, berapa banyak yang tertarik pada ulat? Ya, pertanyaannya berapa banyak? Jawabannya geli, takut. Sedikit ya Bapak Ibu. Alasannya kenapa sedikit? Baru, geli, takut, rata-rata gitu ya. Tapi seorang bijak ngomong sama ulat, ulat, coba dah mikir dulu kenapa sih orang takut. Oh iya, akhirnya ulat itu semedi deh. Gara-gara semedi Bapak Ibu jadi kepompong. Wah, ketika ia dicerahkan dari kepompong, dia keluar. Jadilah seekor kupu-kupu yang cantik. Semua orang mencarinya, semua orang mengejarnya. Yang semula orang takut, jijik, geli, berubah menjadi dikejar-kejar orang. Sama, saya juga dulu jelek, tapi kemudian dikejar-kejar orang. Dapatnya satu, saya lihat. Jangan berharap lebih dari satu gitu ya. Repot kalau gitu. Nah Bapak Ibu, ada fase ketika seseorang pun harus menjalani proses semedi dalam tanda kutip, perenungan diri. Jangan-jangan kalau dalam menjalani kehidupan selama ini orang menghindar karena ada sesuatu yang salah pada diri kita. Butuh hening, butuh semedi, koreksi diri. Jangan-jangan selama berbulan-bulan sebelumnya, selama bertahun-tahun sebelumnya, selama belasan tahun sebelumnya, selama puluhan tahun, kita sedang menjadi pribadi yang menjijikkan karena sombong, karena arogan. Jangan-jangan orang, kalau cek orang Sunda mah geleh gitu ya. Ya, agak jijik gitu. Geleh gitu. Jangan-jangan orang gak mau menjalin relasi dengan kita karena ada sesuatu yang buruk pada diri kita. Bisa jadi karena tadi arogan, sombong. Tapi bisa jadi juga karena hidupnya gak ngurus gitu kan ya. Suka-sukanya aja, seenak udelnya aja gitu kan. Atau jangan-jangan ya karena seenak udelnya itu jadi gak tahu aturan, nggak tahu prioritas juga, nggak tahu mana yang harus dikerjakan dulu, nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, bodoh amat lah. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan juga ada yang merasa bahwa aku lebih pantas nomor satu, selalu lebih unggul dibandingkan yang lain. Lalu mulai mengukur juga, wah orang yang pakainya sederhana, pakaian biasa-biasa aja, punya duit apa dia? Jangan salah Bapak Ibu, Bob Sadino almarhum, duitnya banyak bener, pakai celana pendek, ke istana juga katanya ya. Bajunya bugono-bugono aja.
Di zaman sekarang ada juga tuh yang mirip Bob Sadino, yang duitnya banyak bener, yang kaosnya yang tiap hari pakainya warnanya itu aja, bentuknya itu aja. Ada yang tahu nggak? Kembaran saya, Mark Zuckerberg. Ya betul ya nyebutnya ya, Mark Zuckerberg. Ada yang tahu siapa? Ada yang tidak tahu? Pasti semua tahu lah gitu kan ya. Kasih nggak tahu. Pendiri Facebook, produknya kita pakai, masa kita nggak kenal pendiri? Sekarang sih udah nggak di Facebook lagi dia, udah diambil ya, dia diakuisisi ya sama yang lain. Sederhana. Datanglah misalkan dia ke Indonesia, ketemu sama orang kayaknya nanggung gitu kan, pasti direndahkan itu. Wah pakaian gitu doang ya, saya apa dia, nggak taunya hartanya berlipat dibandingkan yang orang meremehkannya mungkin kan. Karena faktor itu Bapak Ibu. Cara pandang kita terhadap orang lain, jangan-jangan itu juga membuat orang lain geleh sama kita. Jangan-jangan begitu. Maka yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan adalah semedi, sekali lagi dalam tanda kutip, merenung, menarik ke dalam diri. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita berproses, mengalami perubahan. Kita bermetamorfosa dari seekor ulat, kepompong, dan lahirlah kupu-kupu yang cantik. Bagaimana dari kehidupan kita yang gelap buat banyak orang, lahir menjadi pribadi yang dicari orang. Karakter hidup yang baik, mentalitas yang baik. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus dalam keberadaannya, dia penguasa alam semesta, tapi ia mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus kan representasi Allah, pencipta alam semesta. Amin. Apa sih yang dia nggak bisa? Apa sih yang bukan miliknya? Tapi ia mengosongkan dirinya sampai-sampai ia rela disalib. Orang yang nggak ngerti akan mengatakan bahwa hina ini orang, betul nggak? Orang yang nggak ngerti ini orang terkutuk ini. Orang yang nggak ngerti akan mengatakan orang yang disalib ini adalah orang paling berdosa. Penghakiman akan tertuju kepada titik itu. Betul ya? Kadang-kadang kita terhadap orang lain juga kan begitu ya. Wah ada orang menderita, ada orang miskin. Kadang-kadang pikiran kita yang sombong dan arogan mengatakan, wah salah lu sendiri, malas lu. Ya kan, kita bisanya cuma menghakimi kadang-kadang, tapi nggak mencoba menyelami. Bisa saja ada orang yang memang kelihatannya miskin, kelihatannya ya, nggak punya banyak harta. Sebetulnya dia miliarder gitu kan, bisa aja kan. Tapi balik lagi, ini soal di sini nih, di otak kita, di pikiran kita, yang terbiasa untuk menghakimi orang. Jadi orang-orang yang begitu ketika melihat sosok Yesus yang disalib, hina ini orang. Hina ini yang disalib ini. Gitu. Dan kita hari ini mau belajar bagaimana kita merendahkan hati mulai dari dalam diri. Melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Belajar dari Tuhan Yesus sebagai representasi Allah, tapi mengosongkan dirinya, merendahkan diri sedemikian rupa, rela menanggung penderitaan, rela menanggung kutuk, bahkan rela menanggung penilaian-penilaian buruk atas dirinya buat kita, demi kita. Mari mengawali tahun ini pakai waktu yang ada untuk semedi. Sekali lagi dalam tanda kutip ya. Tapi kalau beneran juga boleh sih. Siapa tahu dia mau bersemedi. Semedi enaknya di mana enaknya? Dekat Bekasi itu ada gua yang enak. Semedi di rumah masing-masing lah gitu kan ya. Nggak keluar 30 hari gitu kan, nggak makan, nggak minum.
Kayak kepompong gitu kan, gak makan, gak minum dia, tapi keluar kemudian lahir baru sebagai sosok yang disukai semua orang. Jalani itu dengan sungguh-sungguh. Jalani proses itu. Mungkin mulai hari ini belajar untuk berkomitmen pada diri sendiri. Besok-besok kalau aku terbiasa untuk menilai orang lain, ngomongin orang lain, tiba-tiba gitu ya, si Anu itu, jangan nunggu orang lain yang ngomong, jangan nunggu orang lain yang nutup mulut kita. Kemarin saya lihat Pak Gurning loh. Pak Gurning disebut, maaf ya Pak ya. Enggak, ini kan contoh aja ya Bapak Ibu ya, gitu kan. Jangan nunggu orang lain yang nutup mulut, diri sendiri. Itu kemarin ada ibu-ibu itu, gak tahu dia pakai kacamata, sipit sih, kayaknya Cina dia. Oh kalau ngomong dia, kita yang harus nutup diri sendiri gitu. Maaf saya bicara tentang istri saya. Ini contoh aja ya, nggak beneran juga gitu kan. Kecuali sama anak kami aja memang. Dan bukan cuma istri saya juga begitu soal kadang-kadang. Nah Bapak Ibu, mari berprosesnya itu dari diri. Semedinya itu dari diri sendiri. Bukan nyuruh orang lain semedi, tapi suruh diri sendiri semedi. Masuk ke dalam diri, menjadi pribadi yang rendah hati. Apa yang akan kemudian terjadi sesudahnya? Kita tentu tidak ingin ada pamrih. Bukan pamrih yang kita harapkan, bukan itu. Tujuan kita melakukannya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, supaya dengan hidup kita yang baik, ketika kita menjadi kupu-kupu, yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang Pencipta kita. Kita bukan hanya nanti fokus pada kupu-kupu cantiknya, tapi kita akan mulai berpikir, luar biasa Sang Pencipta bisa menciptakan kupu-kupu yang begitu cantik. Itu jugalah yang sedang kita jalani. Luar biasa Bapak Ibu warga Jemaat GKP Seroja, semuanya hidup oke banget. Penciptanya luar biasa, Tuhannya luar biasa, memberkati dengan luar biasa. Itu endingnya. Mari hari ini awali tahun 2024 ini dengan semakin rendah hati. Tuhan berkati. Amin.